Oke, giliran saya. Coba buka kerangka teoritik. Saya senang berteori. Oke, pertanyaan saya. 1, 2, 3, 4, 5 itu teori atau konsep? Salah, itu konsep. Tahu nggak bedanya teori dengan konsep? Di dalam teori itu ada konsep. Ya, misalnya kalau saya gunakan teori konflik, di dalam teori konflik itu ada konsep kepentingan, ada konsep kewenangan, gitu ya. Kalau saya gunakan teori struktural fungsional, di dalamnya ada konsep sinergi, ada konsep keseimbangan. Kalau saya gunakan teori modal sosial, di dalamnya ada konsep kewajiban, ada konsep sanksi. Kalau saya menyebut 3 teori tadi itu, bisa nggak salah satu dari 3 teori itu menjangkau 5 konsep ini? Teori konflik, teori struktural fungsional, teori modal sosial. Siapa dosen sosiologimu? Dosen sosiologimu siapa? Lupa. Oke. Ya. Kira-kira masuk nggak? Ada kan saya bilang ini salah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini bukan teori. 1, 2, 3, 4, 5 ini konsep. Harus ada teori yang memayungi. Tadi saya menawarkan 3 teori itu. Teori struktural fungsional dari Emil Durkheim dan Talcott Parsons, atau teori konflik dari Karl Marx dan Pravda Rendorf, atau teori modal sosial dari James Coleman dan Robert Putnam. Dari 3 teori itu, menurut kamu ada nggak salah satu yang bisa menjangkau 5 konsep ini, atau bahkan mungkin 3-tiganya menjangkau, tapi nanti kamu kan cuma diminta milih salah satu. Bisa nggak dengan menggunakan salah satu dari 3 teori itu? Nah, begitu kan, jadi seharusnya bisa ya. Nah, nanti tugasmu adalah, ini sudah saya tulis, pilih salah satu dari teori ini yang menurut kamu cocok, yang bisa menjembatani ini. Contohnya begini, misalnya kamu gunakan teori struktural fungsional dari Emil Durkheim dan Talcott Parsons, itu ngomong tentang keseimbangan dan sinergi. Ketika kamu ngomong soal digitalisasi, itu kan nanti kan berkaitan dengan para pihak, ya, bagaimana para pihak saling mendukung dalam rangka penerapan digitalisasi. Ketika kamu ngomong soal pelayanan pertanahan, itu kan dalam rangka membangun keseimbangan, keadilan, kesejahteraan, dan seterusnya. Jadi 3 teori ini cocok untuk membahas 5 konsep ini, tapi nanti kamu, karena kamu cuma levelnya D4, pilih salah satu saja, sehingga kemudian kamu punya payungnya. Kan kalau di metodologi itu, konsep ini kan disebut konstruk. Kamu boleh ngomong konstruk, tapi harus pakai perspektif tertentu, sehingga harus pakai konstru. Nah, teori itu konstru, ini konstruknya gitu ya. Oke, berikut. Sekarang saya khawatir dengan bias, ya, bias kesimpulan. Sekarang coba lihat di jenis usia. Ada jenis usia. Jangan-jangan datamu tidak normal atau tidak bisa berdistribusi normal karena ada bias dalam pengambilan data. Lihat itu, 52% berusia di atas 40, oke? Nah, sudah lihat ya. Sedangkan kamu kan penelitiannya tentang kualitas pelayanan berbasis digital. Ada kecenderungan orang-orang di atas usia itu, maksudnya di usia 40 ke atas itu gagap teknologi. Nah, apakah ini tidak kemudian mempengaruhi datamu, sehingga datamu menjadi agak kesulitan dalam konteks persyaratan uji statistiknya? Iya, ada peluang ada kesalahan. Bagaimana kalau ada kesalahan data? Oke ya, nah bisa nggak lulus kamu kalau datanya salah. Oke ya, sekarang kita masuk uji linearitas. Karena saya khawatir dengan bias itu ya, maka saya coba lihat uji, yang uji linearitas ini. Nah itu, yang Y sama dengan 38, sekian. Kamu bisa nggak tampilkan ke saya? Ada 54 titik tuh sebetulnya, Pak. Ada 54 responden. Nah, bagaimana persebaran 54 titik itu di antara garis yang Y sama dengan sekian itu? Ada datanya nggak? Ada raw materialnya nggak? Persebarannya, sehingga kamu bilang, oh
masih bisa nih ya, ketemu garisnya. Kalau nggak kan dia nyebar kemana-mana itu. Datamu itu. Jangan-jangan datamu seperti yang itu loh, yang acak. Sejak nggak bisa ditarik linearnya. Di bawahnya normalitas tuh ada gambar. Jangan-jangan titik-titiknya kayak gitu. Iya. Apakah titik-titiknya seperti itu? Seperti yang kalau yang dia sampaikan tuh, wah itu titiknya tuh berada di sekitar garis itu. Ada datanya, ada tampilannya. Oh, keren mendingan. Kalau titiknya seperti itu, terus bagaimana narik garis linearnya? Garismu lewat mana itu? Itu kan titiknya kayak gitu. Apakah persebaran titik seperti itu bisa memberi kesempatan padamu untuk menarik garis Y sama dengan sekian tadi itu? Kalau di sebelah mana garis itu lewatnya? Coba kamu tunjukkan. Pakai kursor. Kemana arah itunya? Dari situ kemana dia? Kalau begitu kan nggak seimbang, yang sebelah sana lebih banyak ya. Itu sebenarnya saya bilang, jangan-jangan datamu bias ya. Oke, sekarang kita lanjut ke R-square. R-square-mu kan 0,339 atau kemudian kamu menyebutnya dengan istilah 33,9% dalam konteks kontribusi. Oke, kalau kontribusinya hanya 33,9%, berarti kan dia tidak dominan. Kalau kontribusinya hanya 33,9%, berarti dia tidak dominan. Kalau dia tidak dominan, berarti kualitas pelayanan berbasis digital tidak terlalu urgen. Kalau itu tidak terlalu urgen, kenapa kau bikin penelitian? Apa hebatnya penelitian membahas sesuatu yang tidak penting? Kan R ini menunjukkan tidak pentingnya penelitianmu. Hanya 33,9, di bawah 50%, tidak dominan. Terus apa pentingnya? Masa kami bertiga harus baca sesuatu yang tidak penting? Terus apa argumentasinya? Bisa nggak kamu tunjukkan bahwa penelitianmu ini penting meskipun R-square-nya 0,339? Apa gunanya kamu memperbaiki sesuatu yang tidak penting? Apa coba? Apa gunanya? Ada sesuatu yang tidak penting nih, oh yuk kita perbaiki, padahal ini nggak penting. Terus gimana? Atau saya salah membaca? Jangan-jangan cara saya membaca R 0,339 salah. Yang betul nggak begitu Pak Aris cara membacanya. Dan kalau itu salah, yang betul seperti apa? Bagaimana cara memaknai R sama dengan 0,339 sehingga hasil pemaknaan itu tetap menunjukkan bahwa penelitianmu ini penting? Bisa? Nggak bisa? Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, sekarang kamu keluar dulu, kami bertiga mau diskusi. Nanti saya sampaikan hasilnya ya. Ya.